Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas rahmat dan kasih-Mu bagi kami, di mana kami Kau panggil terus-menerus untuk mencintai Putramu Yesus Kristus, mengasihinya, merasakan dan mengalaminya sebagai Tuhan yang menyelamatkan dan menebus kami, membimbing dan menuntun kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan atas anugerah itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita semua diajak untuk memiliki suatu sikap yang sangat mendasar, tapi begitu sulit, yaitu apa? Kerendahan hati. Sangat-sangat sulit, karena di dalam diri kita ada banyak kesombongan, ada banyak keangkuhan, ada banyak pengagungan diri sendiri. Ya. Hari ini kita diajak memahami dalam Injil bahwa Yohanes Pemandi ditanyakan siapakah dia yang membaptis, dan banyak orang yang datang untuk dibaptis oleh Yesus. Padahal Yohanes membaptis di Ainon dan banyak orang berbondong-bondong kepada Yesus. Dan luar biasa, Yohanes tidak sakit hati, tidak tersinggung, tidak merasa tersaingi. Ada orang yang jauh lebih hebat dari dia, dan dia mengatakan dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Suatu sikap kerendahan hati yang luar biasa. Yohanes tahu siapa dirinya. Dia bahagia ketika ada orang yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih diikuti banyak orang. Dia gembira, dia bersuka cita. Saya hanyalah yang mendengarkan suara mempelai. Ketika mempelai itu datang, mempelailah yang menjadi pusat. Mempelai itu Kristus. Seperti orang yang mempersiapkan kedatangan mempelai, saya hanyalah orang seperti itu. Dia pusatkan pada Yesus. Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Saudara, menarik sekali kerendahan hati dari Yohanes Pemandi. Dia tahu siapa dirinya, self knowledge, mengenal siapa dirinya. Dan ini menjadi core, menjadi inti dari seluruh pengajaran Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia yang adalah Allah turun menjadi manusia, menjadi hamba. Diperlakukan mengerikan, ya. Diturunkan sampai seturun-turunnya, disalibkan, dihina, diejek, mati disalib. Mati sebagai orang dianggap berdosa. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Diejek, disalib. Hai engkau, kalau engkau raja, selamatkanlah dirimu sendiri. Saudara, itulah yang merupakan satu syarat penting dan mendasar, tetapi yang tidak mudah. Sekali lagi, karena kita diajak untuk apa? Untuk taat kepada kehendak Tuhan. Itulah kuncinya. Jadi siapa Allah itu? Ya Allah yang absolut, yang mutlak, yang hanya kita mau dengarkan kehendaknya. Makananku adalah menjalankan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan Yesus mengalami pergulatan itu juga. Jadi jangan dikira bahwa hanya kita yang bergulat antara egoku dengan kehendak Allah, tapi Yesus pun di Getsemani, ya Bapa, ya, aku ingin piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Itulah yang menjadi tugas, yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Merendahkan diri, merendahkan hati, ya, mencari hal-hal yang dijauhi oleh orang lain, menjalankan orang-orang yang disingkiri oleh orang lain, yang tidak mau dijalankan orang lain, seperti Bunda Teresa mengatakan, Santa Bunda Teresa dari Kalkuta.
lakukan pekerjaan yang tidak disukai oleh orang lain, yang tidak dijalankan oleh orang lain, sebagai bentuk ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi, apa yang kemudian harus kita sadari, jadi kerendahan hati itu adalah bentuk dari kita untuk memasuki suatu cinta kasih. Karena seluruh kehidupan kita, seluruh tindakan kita, seluruh perjalanan hidup kita adalah menjadi sempurna di dalam kasih. Jadi kerendahan hati itu bukanlah tujuannya adalah supaya kita menjadi manusia yang penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, ya. Karena itulah yang menjadi core inti dari hidup Yesus. Allah adalah kasih, dan kasih itu diungkapkan dalam Yesus, dan Yesus karena kasihnya mau merendahkan diri. Jadi orang merendahkan diri itu karena mengasihi, karena kasih, bukan karena sekedar untuk direndah-rendahkan, bukan, tapi karena kasih. Ya, jadi itu yang menurut saya yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Nah, maka apa yang harus kita mulai dengan melatih kasih itu menjadi sentral, ya, jadi titik fokus, katakanlah seperti kalau sepeda motor atau sepeda itu yang bulat di tengah itu putar kemana-mana, ya, itu adalah fokusnya, ya, kemana-mana kasih harus diperjuangkan. Nah, maka kita mulai dari apa? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari batin kita sendiri. Adakah kebencian, adakah kemarahan, adakah kecewaan, adakah ketakutan, adakah kecemasan, adakah balas dendam yang dalam diri kita yang seringkali bergumul di dalam diri kita. Nah, disitulah mulainya kita. Ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, lalu pikiran macam-macam, nanti akan kubalas dan seterusnya. Nah, di situ kita mulai muncul sekolah, school of love. Tuhan, ampunilah dia. Ampunilah aku supaya aku berani menerima dia, berani memandang dia, berani menegur dia, apapun juga meskipun dia perlakukan aku seperti itu. Jadi mulai dari itu semua, ya, kita mulai dari itu semua. Melihatlah segala sesuatu dari kacamata kasih, ya. Maka ketika ada pergulatan, nah, ketakutan, kecemasan itu semua negatif, yang trauma, luka batin, semua itu hanya karena tidak mencintai atau kurang kasih. Entah karena saya tidak mengalami kasih Yesus, atau saya juga tidak memberikan kasih kepada orang lain. Nah, disitulah, dan lakukanlah itu dengan kegembiraan, dengan sukacita, ya, dengan sukacita. Jadi disitulah kita mulai meskipun kemudian diejek-ejek, mungkin kemudian apa saja, mungkin ada kemarahan, kekecewaan. Nah, di situ kemudian kita melihat mengampuni, menerima, mendoakan, ya, memaafkan. Ya, disitulah, saudaraku terkasih, mulai dari hidup batin kita terdalam. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua hari ini sekali lagi diajak untuk menjadi rendah hati, dan rendah hati tujuannya bukan sekedar rendah hati, tetapi karena kasih. Dan kasih itu menjadi suatu school of love, ya, menjadi titik fokus, ya, di mana segala sesuatu kembali ke sana, ya, kembali ke sana. Dan itulah yang dikehendaki Yesus, dan itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat-suratnya, ya. Dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, kasih adalah kesempurnaan hukum. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu rendah hati, kasih itu melakukan untuk orang lain, ya, mendoakan orang lain. Tidak dengan balas dendam, tidak dengan penuh kemarahan, tidak penuh dengan kekecewaan, tapi dijalankan dengan penuh cinta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita harus melimpahkan kasih, gitu loh. Jadi kita pernah tahu bahwa misalnya suatu pohon anggrek, ya, pohon anggrek itu kalau kita sapa, kita tegur, kita ajak omong, kita perlakukan seperti seorang teman yang diajak omong, diajak bicara, maka pohon itu akan berbuah, akan mekar, akan indah, akan apa. Tapi kalau kita lakukan dengan tidak ada sapaan, tidak ada teguran, dan demikian juga dengan hidup kita, melimpahkan kasih, ya, memberikan kasih, ya, di mana tidak ada cinta kasih, diberikan kasih, dan itu dimulai dari hati kita. Jadi saudaraku terkasih, maka dalam bacaan pertama hari ini dikatakan bahwa ketika ada orang berdosa, berdoalah. Tujuannya supaya Tuhan sendiri yang mengubah, memberikan energi positif, energi kasih, energi pengampunan, energi belas kasihan, tetapi tidak dengan marah, tidak dengan gerutu, tidak dengan apa, tapi penuh belas kasih.
Kepada siapa? Nggak usah jauh-jauh dulu, kepada suami Anda, kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada orang tua, kepada orang yang di sekitar Anda. Berikanlah energi kasih ya, kepada orang di sekitar Anda. Meskipun orang itu tidak menyenangkan kita semua. Dan itulah energi kasih itu, roh kasih itu akan mengubah orang tersebut. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Semoga kita semua mengirimkan, melimpahkan kasih kepada orang lain, kepada siapapun juga. Dan itulah yang kita lihat dalam diri Yohanes Pembaptis. Saya hanyalah yang mendengarkan suara mempelai datang. Dia tahu siapa dirinya. Dan ia mengasihi Yesus, mencintai Yesus sebagai pusat hidupnya. Pusat hidup kita juga, pusat hidup Anda. Semoga kasih melimpah dalam diri Anda. Dan kasih mengatasi segala sesuatu, mengalahkan segala kuasa kegelapan, mengalahkan kuasa setan bahkan. Tak ada satupun yang bertentangan dengan kasih. Roh Allah, roh kasih hinggap dalam diri Anda. Semoga Tuhan mengasihi Anda, mencintai Anda, dan bahkan menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit. Karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita melimpah-limpah. Tuhan memberkati Anda juga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.